Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Senang sekali rasanya di kesempatan pagi yang berbahagia ini mengawali podcast sesaat muncul secara perdana. Mudah-mudahan ini dapat diterima oleh masyarakat di sekitar Amin amin kita. ya Allah. Apalagi terkait dengan nama programnya adalah mewujudkan keluarga yang samara. Tentu kita undang ahlinya di kesempatan pagi hari ini. Bersama saya telah hadir ada Ustadz Andi Wiwisana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Rahmaji. Sehat, kabarnya? Alhamdulillah, Pak Rahmaji juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Dan tentu kita berterima kasih karena Ustadz mau menyempatkan waktu untuk hadir ke tempat yang ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak bisa diundang hadir. Ya, kita menyebutnya ini program Bincang Manfaat. Mudah-mudahan perbincangan ini syarat dengan manfaat semuanya Masya gitu ya. Allah. Prestisius, prestisius ini. Persis. Ustadz, terkait dengan tema keluarga yang kita temukan di tengah masyarakat kita, tidak ada orang mungkin ingin hidup tanpa samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Baik itu yang sudah berkeluarga, yang merencanakan berkeluarga, atau mungkin bahkan belum terpikir untuk berkeluarga, tapi keinginan untuk mewujudkan keluarga samara itu sudah tertanam panjang di dirinya. Tapi di sisi lain kita juga menemukan bahwa di dalam praktik perjalanannya, ternyata mewujudkan yang samara itu tidak mudah juga nampaknya. Bahkan mohon maaf ada yang sampai berhenti di tengah jalan. Ya, Ya. betul. Nah, eee, untuk memberikan pemaknaan yang lurus nih, yang benar terhadap kata samara itu sendiri, seperti apa sih dari sudut pandang kacamata agama kita, Ustaz? Silahkan. Baik, baik Pak Rahmaji. Terima kasih. Saya pertama kali justru lebih senang kalau membahas segala sesuatu itu. Mhm. Sebagaimana disiplin ilmu di bidang syariat itu, pasti kalau membahas ini itu tidak pernah lepas bahwa yang paling pertama disentuh adalah bab definisi. Definisi ya? Oke. Mhm. Eee, Justru yang saya tertarik untuk, kita membincangkannya lebih awal adalah, iya ya dari mana ya kok belakangan ini tahun 90 ke sinilah, itu saya ketemunya banyak sekali ungkapan-ungkapan rumah tangga atau keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Justru yang menjadi pemikiran saya adalah, ini kok jadinya sepertinya samara itu tujuan ya? Padahal ternyata samara itu bukan tujuan. Nah, lantas tujuan pernikahan itu apa? Itu sebabnya Ah sesi perdana obrolan ringan kita ini Mhm. malah justru masuk kepada perbincangan tentang visi dan misi. Oh, jadi nikah itu harus ada visi dan misinya? Jelas, karena dia Oh. bukan sebuah action yang iseng sambil, kalau bahasanya orang-orang tuh, ya mengalir seperti air gitu ya. Ah Ternyata enggak. Dia Oh. adalah sebuah sebuah proyek besar yang tidak bisa lepas dari, eee, perihal visi dan misi ini. Itu Mmm. sebabnya ketika banyak orang yang mencita-citakan rumah tangga sama rumah tangga sama, lah itu bukan cita-cita soalnya, ternyata. Ah. Ya, jadi Pak Rahmadi dan juga mungkin para kaum muslimin yang bisa memirsa agenda kita, acara kita ini, Mhm. sebetulnya tidak bisa kita lepas perbincangan tentang tujuan berumah tangga, tujuan menikah ini dengan tujuan kehidupan yang telah Allah bakukan sendiri di dalam Al-Quran. Wabil khusus di dalam Al-Baqarah awal-awal. Seperti yang sama-sama sudah kita ketahui, di dalam surah Al-Baqarah itu kita menjumpai tentang visi hidup manusia. Ada dua, yang pertama adalah visi individual, yang kedua adalah visi komunal. Mhm. Visi individual itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-21-nya. Visi komunal itu adanya di ayat 30-nya. Visi individual yang dimaksudkan adalah visi ibadah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kalian manusia seutuhnya, semua yang merupakan makhluk yang bernama manusia itu Mhm. diminta agar mempunyai plot dalam hidupnya itu bahwa tujuan dari kehidupannya adalah
mengibadahi Allah yang telah menciptakan kita dan manusia-manusia sebelum kita itu, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau yang keduanya ini yang di ayat ke-30-nya, Iya. itu adalah visi aimarah. Kalau yang pertama adalah ibadah, yang kedua ini adalah visi aimarah, Imarah itu kepemimpinan. kepemimpinan. Iya. Yang dituangkan di dalam ayat ke-30-nya itu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sana Allah Ta'ala menyebut kosakata khalifah yang artinya ternyata bukan penguasa tetapi mandataris. Mandataris yang diarahkan untuk mengelola planet bumi ini seutuhnya. Kalau imarah itu kan otomatis berjenjang. Ada imarah pada skala individu, memimpin diri, Ya. ada pula memimpin keluarga, masyarakat, bahkan hingga negara. Betul. Yang lebih luas lagi gitu. Nah, hubungannya dengan pernikahan apa? Padahal tadi yang pertama aspeknya ibadah, yang kedua adalah tentang kepemimpinan itu sendiri. Iya, jadi memang kalau seandainya kita ngomong tentang masalah rumah tangga, misalkan masih tentang masalah mispersepsi, Rasulullah itu menyatakan bahwa beliau pernah menggunakan ungkapan yang sangat pendek yang membuat kita bisa membayangkan tentang kemana arah rumah tangga ini kita bawa. Beliau menggunakan ungkapan baiti jannati. Betul. Populer sangat itu. Yang saya salut seorang ulama memaknainya dengan kalimat, bila ada sekeping surga di muka bumi itu adalah rumah tangga saya. Saya membuat grup di rumah tangga walaupun bertiga namanya Baiti Jannati. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sampai sedemikian rupa. Tetapi, nah ini tadi. Orang membayangkan kalau disebut jannah, jannati, surgaku, maka yang kita bayangkan adalah kebahagiaannya. Betul. Saja. Betul. Iya. Padahal justru yang substansi adalah tentang sesuatu yang berujung jannati itu awalnya adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk bisa mengatakan rumah tangga kita itu masuk ke dalam arah baiti jannati adalah ketika di dalamnya ibadah wujud terlaksana. Mohon maaf, sekalipun bahasa kekinian kita kebelangsak kita, yang penting tetap beribadah. Misalkan ekonomi kurang, kemudian dari aspek popularitas juga kurang. Namun tujuannya beribadah, itu dikatakan baiti jannati? Ada sebuah perbincangan, ini saya semakin mengajak kepada kondisi yang lebih konkret lagi ya Pak. Iya, oke. Rumah tangga itu pelakunya manusia, mereka memiliki hati. Dan hati itu sendiri kan kolaba, sesuatu yang senantiasa terbolak-balik. Betul. Awalnya cinta, lalu kemudian mungkin saja itu terkikis, bahkan hilang. Itu sebabnya arahan dari Rasulullah, nikahilah pria yang salih. Karena pria yang salih itu adalah orang yang ketika cinta, ia pandai menafkahi. Ketika tidak mencinta pun, ia pandai memuliakan. Jadi arahan untuk menikahi pria yang salih itu adalah karena seperti itu. Walaupun tidak dicintai? Iya. Jadi walaupun sudah tidak mencinta, katakanlah rumah tangga yang sudah melewati fase nikah emas gitu ya, yang sudah 50 tahun lewat, sudah tidak lagi tersisa yang namanya ketampanan, kerupawanan, kecantikan, keindahan postur tubuh dan sebagainya, itu sudah tidak ada. Maka cinta pun sejalan dengan semua deraan problematika hidup yang ada itu sedemikian deras, berat menimpa, lalu kemudian terkikis yang namanya cinta. Tetapi yang paling substansi adalah tetap dikatakan baiti jannati itu adalah ketika ibadah tetap terwujud di dalamnya. Bahagia menyusul di belakangnya. Jadi bahagia itu hanya makmum. Ikut dari ketika orang tersebut melaksanakan ibadah. Bagi orang mukmin, bahagia itu ketika ibadah kepada Allah mulus wujud terselenggara. Itu namanya bahagia. Baik, ibadah sendiri kan. Jadi kalau seandainya kekurangan dalam perekonomian, serba sempit karena lantaran banyak yang didera masalah dan sebagainya. Betul. Tetapi tolak ukur bahagia yang paling mendasar yang tidak mungkin tidak ada bagi orang mukmin adalah terselenggaranya ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu sebabnya tolak ukur, kalau seandainya samara dijadikan tolak ukur, maka itu akan membuat kita untuk tidak menginjak tanah, tidak realistis.
Oh begitu. Karena mekanisme untuk terwujudnya bahagia itu bukan pada samaranya, tapi terwujudnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan lupa, itu baru satu visi. Visi yang kedua ada dua ya. Imarah tadi, Sebelum berpindah dulu, kepemimpinan. sebelum Iya, berpindah oke, dulu. silakan. Monggo. Ustadz, kita juga mengenal ada ibadah itu yang sifatnya ibadah mahdoh yang selama Iya, ini kita kenal. Ibadah yang sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Sementara aspek yang lain kita ada yang dinamakan ketika kita muamalah. muamalah dan lain sebagainya itu juga merupakan kategori ibadah asalkan Iya, ada syarat kan. Ini yang dimaksudkan tadi ibadah itu ibadah yang mana? betul, mencakup keseluruhannya tanpa Oh, oke. dibuat menjadi keping-keping yang terpisah. Justru Baik. malah harus terintegrasi menjadi satu. Bahwa di dalam rumah tangga kita itu yang ada hanyalah kepala-kepala yang terampil bersujud kepada Allah, bukan saja pada tatanan ritual, tetapi bahkan pada tatanan dari mulai mencari nafkah sampai kepada pembagian waris nantinya, semuanya menggunakan mekanisme yang berasal dari syariatnya Allah Ta'ala. Lah, itu bahagia. Itu sesuatu yang bisa nanti kita bangga-banggakan di hadapan mahkamah Allah bahkan. Bukan sekedar bahagia di alam dunia. Dengan asumsi bahwa seperti yang di sinetron itu yang namanya samara. Seperti yang di film-film dan di drama-drama yang ada, bukan itu tolak ukur samaranya. Bukan itu tolak ukur baiti jannatinya. Tolak ukur yang paling perdana adalah terwujudnya ibadah yang berwujud pada skala yang lebih menyeluruh, bukan saja pada aspek ritual saja, tapi juga bahkan pada aspek muamalahnya tadi. Baik, Ya. jadi bahagia itu digambarkan seperti apa ya, biar kita orang bisa mencapai itu kebahagiaan itu? Iya, ini kita ngobrol masalah rasa soalnya ya. Oh gitu ya? Tidak ada parameter dan tolak ukurnya. Betul. Jadi itu sebabnya dalam konsep syariat, tolak ukur untuk bisa dikatakan bahagia itu awalnya amat sederhana. Awalnya adalah ketika semua peribadatan kepada Allah itu terwujud. Nah, berarti kalau seandainya pengen tahu seperti apa bahagia itu adalah ketika kita menemukan lawannya, yaitu kesedihan, kenestapaan, bahkan mungkin kehinaan. Oke. Bagi seorang mukmin seperti kita semuanya ini insya Allah, Amin. maka adalah sebuah kenestapaan ketika justru kita menjumpai diri pasangan kita, bahkan anggota keluarga kita, wabil khusus anak-anak kita, na'udzubillah, kita menjumpainya diri ini, pasangan dan anak-anak itu bermaksiat pada Allah Ta'ala. Tidak mudah untuk mengerjakan amal-amal ketaatan. Amat rumit untuk digerakkan, memiliki manfaat dan kontribusi yang besar bagi lingkungan masyarakat. Itu justru yang dinamakan dengan kenestapaan. Artinya bahagia di sini dilihatnya komunal ya, tidak bisa diukur secara individu ya. Itu sebabnya jenjang keberislaman kita itu kan disebutkan di dalam Al-Asr ayat ketiga itu ada salih sosial diwakili dengan amanu wa amilus salihah, hingga naik kepada anak tangga yang berikutnya salih individu ya. Oke. Yang berikutnya adalah sosial ditandai dengan adanya watawasau bil haq, dan ada lagi salih negara. Salih komunal pada lingkaran yang jauh lebih besar lagi. Itu ditandai dengan watawasau bis sabr. Jadi memang alokasi rumus besar yang namanya visi ibadah dengan visi aimar, visi kepemimpinan itu tadi, itu adalah plot besarnya, skenario besarnya. Itu juga mewarnai individu, mewarnai keluarga, bahkan nanti juga mewarnai ketika kita memimpin sebuah bangsa sekalipun, itu tidak akan berubah rumusnya. Iya. Oke. Nah, adapun kalaupun akhirnya kita singgung-singgung tentang samara tadi, ya ternyata itu hanyalah satu dari sekian banyak misi. Itu misi. Itu misi. Oke. Itu hanyalah sasaran antara untuk mencapai sasaran terbesarnya, yaitu imarah dan ibadah tadi. Baik, sebelum berpindah ke misi, masih di visi. Baik. Karena keluarga itu tadi dikatakan harus punya visi. Mohon maaf nih, kita itu kan ketika kebanyakan mungkin, termasuk saya bisa jadi, menetapkan pasangan itu kan bukan karena misi awalnya, tapi karena kesukaan ketika bertemu di awal, atau ketika bertemu beberapa kali timbul rasa senang, barulah di situ melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ini bagaimana dengan misi itu? Apa hubungannya? Yakini Pak, bahwa Allah Ta'ala itu Maha Rahman dan Rahim. Dia tidak menyediakan surga hanya untuk nabi, rasul, ulama, tetapi bahkan bagi para mu'alaf sekalipun.
Jadi begitu pula dalam berumah tangga. Hmm. Ada para pelaku berumah tangga itu dari kalangan orang-orang yang mengerti agama sebelumnya, Oke. dan ada juga bahkan yang mengenal agama setelah kakek nenek. Betul. Itu sebabnya strata minimal yang harus teranggarkan ada pada sebuah rumah tangga adalah ibadah dan imarah itu. Sehingga kalau seandainya hal yang mendasar ini terwujud, itu sudah bahagia. Berarti bagi mereka yang katakanlah tadi setelah menikah atau bahkan sebelumnya pacaran misalkan, Betul. seperti yang banyak kita jumpai. Betul. Kemudian setelah cinta baru kemudian menikah. Kalau saya menikah dulu baru cinta gitu ya. Ya. Terbalik. Iya. Justru belajar nih. Seandainya dengan semua dinamika dan keragaman yang ada itu termunculkan, lalu apakah kemudian bagi mereka yang menikah baru pacaran, menikah baru mencinta, lalu kemudian karena keduanya adalah orang-orang yang telah mengenal agama lebih dahulu, hanya itu yang berhak masuk surga? Tentu ini tidak fair. Itu sebabnya agama ini sangat luas lantaran karena surganya saja bisa diperuntukkan bagi semua kalangan yang tadi. Apakah mereka yang sebelum menikah itu sudah mengenal agama atau belum, semua punya peluang yang sama. Apabila standarnya adalah dalam rumah tangga, ibadah terwujud, kepemimpinan terlaksana dengan baik, sudah, itu namanya sudah bahagia. Alhamdulillah bila ada misi-misi yang lainnya pun terwujud, wah itu adalah sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Tapi kalaupun seandainya tidak, itu sudah bahagia itu. Itu sesuatu yang bahkan bisa dibangga-banggakan di hadapan Allah Ta'ala kelak. Di hadapan mahkamahnya itu. Jadi kembali lagi, sebetulnya tidak ada prototipe rumah tangga yang samara definitif. Baik. Iya. Nabi dengan beberapa istrinya, itu kualifikasinya tidak sama masing-masing ketika Nabi bersama dengan istrinya yang A, dengan yang B, dengan yang C, itu tidak ada tolak ukur yang sama. Jadi Iya. apa yang Kecuali dipegang? tolak ukurnya adalah yang tadi. Terwujud ibadah, terwujud kepemimpinan yang baik. Sudah. Lalu kemudian selebihnya termasuk samara adalah ornamen pelengkapnya. Baik. Yang kalau itu ada, itu adalah rahmat dari sisi Allah Ta'ala. Oke, satu hal lagi sebelum kita berpindah, benar-benar samara itu yang seperti apa? Ya. Terkait dengan imarah tadi, kepemimpinan. Berarti di dalam keluarga, yang memimpin di keluarga itu adalah sang suami kan? Jadi penentu kebahagiaan, tercapainya tujuan yang namanya sub-tujuan, bukan bahagia. Sub-tujuan yaitu adalah bahagia dalam rumah tangga. Kata kuncinya ada pada kepemimpinan yang benar. Kepemimpinan yang benar itu yang seperti apa? Itu sebabnya di dalam Al-Quran tidak ada surat Ar-Rijal. Justru yang ada adalah surat An-Nisa. Dan dahsyatnya surat An-Nisa ini diperuntukkan bagi para pemimpin, para suami, untuk bisa tahu apa kurikulum yang digunakan untuk mengelola para wanitanya, mengelola rumah tangganya. Oh, justru begitu ya? Bukan berbicara tentang wanita itu sendiri ya? Bahkan kalau seandainya kita runut kronologinya, kalau Al-Fatihah itu adalah muqaddimah atau pembuka dari Al-Quran. Betul, Ummul Quran. Ternyata kalau ada pertanyaan, Al-Baqarah itu isinya apa? Kalau dijawab dengan satu kata jawabannya, dipadatkan menjadi satu kata, isinya adalah tentang imarah, kepemimpinan. Al-Baqarah itu? Al-Baqarah, iya. Jangan dilihat nama artinya yang sapi betina ya. Tapi kalau ditanya kandungannya apa, itu tentang masalah imarah. Lalu kemudian kalau ditanya, lalu yang surat berikutnya, Ali Imran itu isinya apa? Kalau pakai satu kata, inti dari Ali Imran adalah as-sabat, keteguhan, kekokohan. Bisa dibayangkan betapa maskulin isinya. Al-Baqarah itu kepemimpinan. Ya. Sementara Ali Imran adalah tentang as-sabat, kekokohan, keteguhan. Nah, ternyata setelah memimpin dengan kokoh, maka Allah Ta'ala hadirkan bahwa pemimpin yang kokoh itu harus mampu untuk melakukan perlindungan, memberikan perlindungan kepada kaum yang lemah, diwakili oleh wanita. Maka surat berikutnya namanya adalah An-Nisa. Jadi betul-betul 3 surat pertama setelah Al-Fatihah itu adalah untuk para pemimpin. Untuk para pemimpin. Rasulullah ketika memilih pemimpin-pemimpin dalam peperangannya, itu selalu ngomongnya begini, mana ahlinya Al-Baqarah, mana ahlinya Ali Imran. Itu sebabnya setelah
2 kurikulum baku untuk para pemimpin di Al-Baqarah, di Ali Imran itu terinstal pada seseorang, maka tugas selanjutnya diawali dengan melakukan perlindungan kepada kaum lemah diwakili dengan kaum wanita. Di dalamnya ternyata bukan sekedar tentang perlindungan bagi kaum lemah, wabil khusus kaum wanita di sini, rupanya justru yang ada adalah seni kepemimpinan adanya di An-Nisa. Seni kepemimpinan Justru adanya di adanya An-Nisa. di An-Nisa. Jadi An-Nisa itu bukan untuk kaum perempuan, untuk kaum suami. Ternyata. Baik, ini semakin menarik nih. Ketika suami yang harus dinobatkan menjadi qawwam di dalam sebuah keluarga, tapi kadang kita melihat praktiknya terbalik. Apakah ini faktor kepemimpinan yang tidak jalan? Jadi ketika konsep samara disodorkan kepada pemimpin yang tidak memainkan peran imarahnya dengan baik, atau bahkan tidak mengenal itu, Betul. nggak bakal bisa, Pak. Samara itu sebuah konsep yang sangat bagus untuk diinstalkan. Tetapi kalau hardware-nya dan operatornya tidak bagus, ya sudah. Apakah kita bisa katakan bahwa keluarga tersebut menjadi keluarga yang bahkan gagal ketika qawwam laki-laki itu tidak terlihat di keluarga itu? Alhamdulillah, Allah Ta'ala membebankan kepada kita itu orientasi upaya, orientasi ikhtiar, adapun hasil sudah merupakan domain dari Allah. Betul. Itu sebabnya dalam perbincangan tentang ubudiyah tadi, visi tentang ibadah itu, dalam keluasan perbincangannya tidak mungkin ibadah itu kecuali disertakan dengan konsep tawakal. Iyyaka na'budu itu ubudiyah, peribadatan. Iyyaka nasta'in itu adalah konsep tawakal. Jadi ini seandainya saya adalah seorang pria yang lemah. Lemah dalam segala-galanya. Baik lemah akal, lemah kantongnya, lemah ilmunya dan sebagainya. Lemah kepemimpinannya. Tetapi apabila yang bersangkutan adalah orang yang terbiasa menyerahkan segala urusannya untuk Allah Ta'ala terlibat, mengatur, mengelola, mengayomi, insya Allah akan indah pada akhirnya. Indah pada akhirnya. Ini menarik nih, karena ini bahasa itu beberapa waktu belakangan ini agak-agak tren tuh. Indah pada akhirnya, walaupun awalnya kebelangsak katanya gitu ya. Betul. Jadi kalau dalam tatanan aplikatifnya, saya banyak menjumpai lantaran seorang suami yang tidak mampu setegar macan, biasanya nanti ada adaptasi istrinya yang jadi macan nanti. Jadi dalam prakteknya ada kalanya kemudian kekurangan-kekurangan itu akan diisi oleh pasangan atau mungkin oleh bisa jadi oleh anak dan sebagainya. Tapi sekali lagi yang tidak bisa tidak, modal dasar yang memang harus ada itu adalah pertama dalam mengarungi rumah tangga itu diawali dengan kejelasan peta bahwa tujuan kita itu harus masuk ke dalam surga. Itu sebabnya kita harus beribadah kepada Allah Ta'ala dengan semua konsep ibadah yang utuh tadi. Lalu kemudian dalam pelaksanaannya ada tata kelola yang baik. Tentang tadi saya sebut ada laki-laki yang berkualifikasi macan, punya kemampuan memimpin atau tidak. Ternyata itu sebabnya tadi saya harus menyertakan Al-Baqarah dan Ali Imran di hadapan kita semuanya ini. Lantaran karena kalau kita pernah mencermati ya Pak Rahmaji, rupanya ayat tentang klaster kerumah tanggaan di dalam Al-Baqarah itu adanya di ayat 221 sampai 240-an. Itu bicara tentang keluarga ya itu ya? Tentang keluarga, tentang rumah tanggaan. Namun sebelum klaster tentang rumah tanggaan dibahas, Allah Ta'ala lebih dahulu mengarahkan kita dengan ayat-ayat yang berisi tentang peribadatan, dari mulai sholat sampai bahkan haji, sampai kepada jihad fisabilillah, baru masuk pada klaster rumah tanggaan. Artinya, semestinya rukun Islam genap terwujud terlaksana sampai 5, baru berumah tangga. Oh, itu makna yang harus kita pelajari ya. Jadi ternyata terasahnya kepemimpinan dengan kualifikasi yang paling standar saja, itu akan terlatih melalui mekanisme ibadah. Terbiasa menjadi imam sholat misalkan. Lalu kemudian
eh, ketika melaksanakan ibadah haji, karena ada di negeri orang, harus mengatur diri, harus mengatur pelaksanaan ibadah dan sebagainya. Maka dari situ kita jadi mafhum kalau seandainya, pantas ketika melaksanakan ibadah demi ibadah itu, ternyata kita terlatih menjadi orang-orang yang terbiasa untuk memimpin, entah itu memimpin diri, memimpin rombongan kecil, hingga kepada memimpin pada skala yang jauh lebih besar. Dalam hal ini, itu sebabnya setelah ibadah terlaksana dengan baik, jatuhnya akan berada kita pada kondisi kita punya aimarah, punya daya kepemimpinan yang standar minimal begitu. Baik, ternyata relatif panjang ya sebuah visi untuk mewujudkan keluarga itu ya. Perbincangannya kita ini memang kelasnya semesta, Pak. Oh, semesta. Di depan kita ada jus. Mudah-mudahan ini bisa penambah semangat, bisa dinikmati ini. Terima kasih Pak Rahmaji. Saya coba minum boleh? Monggo silakan. Ya. Sambil santai. Saya sambil bertanya juga. Baik. Monggo silakan. Terkait tadi kita sebuah visi yang digambarkan oleh Al-Quran bagaimana kita harus seharusnya laksanakan ketika untuk menempuh sebuah memasuki ruang untuk berkeluarga. Nah, kalau boleh kita sedikit nih mereview dari yang ada tentang sebuah visi ini. Selain Rasulullah mungkin yang memang menjadi qudwah hasanah kita, contoh teladan terbaik kita, adakah contoh yang bisa kita tiru di dalam aspek keluarga? Baik dia diliputi sebuah kebahagiaan ataupun yang lain yang itu bisa menjadikan pelajaran kepada kita bahwa ada visi atau ada visi yang tidak tegak dan ada visi yang tegak di dalam keluarga tersebut. Baik. Justru yang mungkin harusnya paling pertama kita jadikan sebagai parameter adalah rumah tangga Nabi. Kalau ada rumah tangga dengan satu istri, bagus, banyak. Tapi dengan banyak istri, tetap bagus. Itu yang langka kan? Gitu ya. Ya, jadi saya ingat itu petua almarhum Ustadz Arifin Ilham saat itu. Masya Allah. Beberapa kali beliau berbisik secara pribadi ke saya. Kalau istri satu itu biasa gitu. Kemudian kalau istri dua itu bukan luar biasa juga masih gitu ya. Apa gitu beliau menyebut. Kemudian istri tiga itu kata beliau itu baru istri satu biasa wajar, istri dua belajar, istri ketiga itu saya lupa. Istri yang keempat baru orang Banjar katanya gitu. Orang Banjar. Kalau istrinya sudah sampai 4 baru orang Banjar. Iya, beliau orang Banjar juga sama. Iya. Baik. Tadi kembali terkait dengan aspek yang tadi Ustadz yang terputus saya saya menjelaskan tadi. Silakan Ustadz. Lanjutan terkait dengan seperti apa tuh tadi istri satu bahagia itu hal yang wajar gitu ya. Jadi terkait dengan masalah tauladan rumah tangga yang bukan ideal, yang standar gitu ya. Ternyata memang parameternya harus sama, yaitu kepada Rasulullah dan rumah tangganya. Silahkan bila diperkaya dengan tauladan-tauladan baik dari orang-orang salih lainnya, termasuk generasi sahabat dan yang lainnya. Tetapi paling tidak justru yang harus kita garis bawahi adalah sama. Karena pelaku dari rumah tangga itu berbeda kepala, maka kita tidak bisa serta-merta copy paste. Saya contoh rumah tangganya Nabi dengan Aisyah misalkan. Padahal bisa jadi kita luput untuk menilai kesesuaian para pelakunya, yaitu kita dengan Rasulullah dan istrinya yang mana nih yang. Jadi rupanya ketika kita copy paste nggak boleh sembrono dalam artian sekedar karena yang paling unggul adalah Aisyah, berarti saya coba lihat dan pelajari bagaimana rumah tangga Rasulullah ketika bersama dengan Aisyah. Padahal bisa jadi justru rumah tangga yang paling tepat untuk dia copy pastekan kepada keluarganya, rumah tangganya itu adalah ketika Rasulullah bersama dengan Sufyah binti Huyai misalkan, atau bersama dengan Hafsah binti Abu Bakar. Nah yang demikian itu, Hafsah binti Umar bin Khattab.
Nah nampaknya kita juga harus bisa menemukan bahwa karena tiap kepala kita itu tidak sama, tipe kita tidak sama, maka kita tidak boleh salah copy paste dalam memilih toladan tadi. Jadi itu sebabnya tolak ukur kebahagiaan yang berikutnya bisa nanti berpulang kepada kesesuaian dalam memilih suri teladan. Ini bisa jadi tema lagi nih. Panjang. Panjang. Saya bilang semesta kan tadi. Wah semesta. Masya Allah. Iya. Tidak apa-apa Pak Rahmaji bila di momen pertama ini kita justru malah membahas plot besarnya lebih dahulu, tema peta besarnya lebih dahulu. Baik. Belum masuk kepada pengerucutan hal-hal yang lebih rinci tadi. Ini peta besar aja udah hampir 30 menit nih kita diskusinya. Masya Allah. Belum lagi masuk, ini baru visi ya, belum Betul, masuk kepada bagian dari yang saya tanyakan di awal karena Belum. ketidakfahaman saya terkait dengan keluarga yang samara itu ya, belum masuk di situ. Nah, melanjutkan dari visi tadi, artinya gini, ketika orang copy paste misalkan contoh dengan Rasulullah saja itu tidak bisa kacamata kuda hanya untuk mengacu kepada Aisyah, hanya mengacu kepada Khadijah, Sofia dan lain sebagainya ya. Tapi seperti apa nih barometer sasaran kita untuk mengambil sebuah contoh agar kehidupan kita ini bisa mengarah kepada yang lebih baik tadi? Donald Trump itu pernah hadir di Oprah Winfrey Show. Ketika ditanya, bukan ditanya, obrolannya ada justru bukan tentang bisnisnya, tetapi obrolannya tentang keluarganya. Oleh sebab itu, pada jeda sekian menit berikutnya, Oprah menyembunyikan Donald Trump lalu menghadirkan kelima anaknya dari 3 istri. Oh, Donald Trump itu 3 istri? Yang sekarang itu yang ketiga. Oh, iya. Oke. Anaknya 5. Nah, sudah besar-besar, sudah dewasa-dewasa, Okay. sudah graduate dari sekolah mereka dan sudah dia memimpin perusahaan setahu saya. Betul. Iya. Ada yang sarjana hukum, ada yang di bidang ekonomi juga dan sebagainya. Tapi yang jelas mereka itu beragam multidisiplin ilmu, lalu kemudian diberikan usaha dan sebagainya. Ketika mereka berkumpul itu, Oprah bertanya, kalian para anak-anaknya Donald sering ketemu? Oh, sangat sering. Ya minimal seminggu 2 kali. Biasanya pada momen apa kalian kalau berkumpul? Saat makan-makan. Kemudian kalau makan-makan begitu, ngobrol begitu, apa yang kalian bicarakan? Apalagi kalau bukan bisnis. Ternyata mereka klopnya adalah Donald itu bilang sebelum mereka kumpul anak-anaknya itu, Donald ketika ditanya oleh Oprah, Anda itu dari dulu ingin berkeluarga, ingin punya keluarga yang seperti apa? Keluarga yang akan Anda bentuk itu menjadi keluarga apa? Keluarga bisnis. Dia bilang begitu. Oh, itu visi namanya? Itu visinya Donald. Donald Trump maksud saya, ya. Donald Trump. Visinya Donald adalah membentuk keluarga bisnis. Dan itu terwujud oleh dia. Dan sudah terbukti karena di kesempatan yang terpisah, mereka ngobrol tentang apa? Tentang bisnis. Pas, klop dengan visi yang dibentuk. Jadi dalam satu sisi, sekonyol-konyolnya kita mengenal seorang Donald Trump. Betul. Dia adalah orang yang berhasil mewujudkan visi rumah tangganya. Yaitu dalam ini adalah visi sebagai rumah tangga bisnis. Keluarga bisnis. Itu Donald Trump. Betul. Berarti kalau seandainya kita ingin melihat tipikal keluarga yang baik, yang standar. Betul. Visinya dulu yang diperbaiki, lalu contoh kepada misalkan Donald Trump. Kenapa tidak kita yang Muslim ini, kita yang mukmin ini, kita yang sudah beragama dengan nyaman dengan agama Allah ini, lalu kemudian membahasakannya dengan bahasa yang paling pragmatis. Ingin menjadi rumah tangga apa rumah tangga Anda ini? Kenapa tidak kita menjadikannya rumah tangga bisnis seperti Abdurrahman bin Auf? Kenapa tidak menjadi rumah tangga akademisi? Kenapa tidak menjadi rumah tangga politisi dan sebagainya? Karena pada hakikatnya tolak ukur kebahagiaan akan dipulangkan kepada sisi humanistiknya yang ada, betul, yaitu passion. Passionnya di mana? Selama semua kegiatan yang ada atau tipikal visi rumah tangga tadi, misi rumah tangga tadi itu adalah jadi rumah tangga bisnis, rumah tangga politisi, rumah tangga akademisi, rumah tangga santri dan sebagainya. Betul. Yang penting kan goalnya adalah peribadatan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sepakat bahwa bisnis adalah juga adalah ibadah, bagian dari ibadah. Kenapa tidak bahwa rumah tangga kita adalah rumah tangga bisnis?
Kenapa tidak rumah tangga kita adalah rumah tangga santri? Kenapa tidak rumah tangga kita adalah rumah tangga akademisi? Karena sesuai dengan passion kita. Jadi jangan dibayangkan kalau dinamakan rumah tangga samara itu adalah suaminya kemana-mana pakai peci dan sarung misalkan gitu ya. Kemudian istrinya disibukkan dengan agenda-agenda pengajian. Bukan itu gitu. yang dinamakan dengan rumah tangga Dan juga samara. bukan mungkin suaminya kemana-mana pergi dengan sopir dengan bisnis yang banyak, Iya, istrinya kemana-mana juga dengan sopir, bukan begitu juga. jelas jauh. Tapi pada intinya, kalaupun seandainya semua keragaman dan dinamika tipe dari rumah tangga itu semuanya berujung pada peribadatan kepada Allah Ta'ala, sudah itu namanya samara. Baik, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang sudah masuk kepada kita karena kita membuka ruang tanya jawab nanti ya. Moga. Pertanyaan pertama dari Surya di Jakarta. Bagaimana cara meluruskan visi bagi kita yang sudah lama berkeluarga ini? Kalau cara berarti akhirnya ngobrolin tentang sarana. Betul. Dari dulu saya suka punya keyakinan hingga detik ini. Saya belum pernah bisa menemukan sebuah mekanisme yang paling tepat untuk bisa mengubah isi kepala seorang manusia kecuali menghadirkannya ke majelis ilmu. Pengertian majelis ilmu itu bisa bentuknya adalah majelis taklim, bisa juga dengan dia membaca buku, atau dia banyak untuk mengadakan diskusi dengan orang-orang yang cendekia. Atau menonton YouTube kita ini ya? Alhamdulillah. Jadi mengendorse kan saya. Oh gitu ya? Iya benar. Jadi intinya tidak bisa kecuali dengan media hadirnya ilmu. Karena memang sama-sama kita ketahui Adam alaihissalam itu untuk pertama kalinya diunggulkan oleh Allah Ta'ala atas makhluk yang lainnya adalah dengan hadirnya instalasi ilmu dari Allah Ta'ala kepadanya. Sebelum nanti kemudian ada juga kriteria berikutnya, keunggulan dari Adam dan dibandingkan makhluk lainnya adalah ketakwaannya. Tapi yang paling pertama adalah ilmunya. Apalagi kalau kita mengaku bahwa kita adalah muslim, sama-sama kita mengetahui kata pertama dari ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Jadi aneh aja gitu kalau orang yang mengakui Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya adalah Al-Quran, tetapi ia bodoh, itu aneh itu namanya. Itu sesuatu yang utopi namanya kalau begitu itu. Tapi kan sekarang tergantung sumber bacaan apa yang harus kita baca. Bukankah memang akses untuk ke arah sumber bacaan itu mudah, tapi kita nggak bisa menilai nih mana yang benar-benar valid gitu ya, karena begitu banyak sumber bacaan yang mudah kita akses. Tidak bisa tidak, memang dalam hal ini kita berpulang pada hidayah. Hidayah itu produsernya adalah Allah Ta'ala. Maka dalam menjalani jalan thalabul ilmi itu tidak bisa tidak kita sangat bergantung kepada Allah Ta'ala agar kita tetap survive, tidak mengkonsumsi muatan-muatan yang justru malah menyesatkan. Betul. Iya. Jadi memang sering-sering memang Pak, kita memang harus serba menitipkan diri kita, pasangan kita, anak keturunan kita kepada Allah Ta'ala agar Allah senantiasa menjaga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ayat ke-8 dari surah Al-Imran yang intinya meminta agar Allah Ta'ala meneguhkan hati ini atas din ini. Berarti dengan kata lain yang menjaga agar kita tidak tersesat dari setelah sebelumnya Allah memberikan hidayah itu ya adanya pada Allah. Kita yang lemah ini tidak mungkin bisa memastikan bahwa kita terprotek dengan definitif dari kesesatan itu kecuali kalau bukan kita memang bergantung kepada Allah. Iya. Jadi dalam menjalani dalam menjalani dunia menuntut ilmu pun kita sangat banyak bergantung kepada Allah Ta'ala. Tidak bisa dilepaskan ya? Tidak bisa. Baik, mudah-mudahan terjawab tadi Pak Surya di Jakarta ya. Kuncinya satu, thalabul ilmi. Iya. Kemudian pertanyaan kedua dari Mimi di Bogor. Nah, pertanyaan saya sederhana nih. Saya sudah ada pasangan dan insya Allah akan segera menikah. Apa yang harus dipersiapkan di awal agar bisa terbentuk sebuah visi tadi? Ini ada sebuah judul subbab dalam kitab Sahih Bukhari. Yang ternyata judul subbab itu kalau saya bacakan menjadi jawaban. Ilmu imamnya amal, amal makmumnya ilmu, amal yang tidak dilandasi oleh ilmu, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih banyak daripada manfaat yang dihasilkan.
Jadi perbekalan yang paling perdana sebelum proses pernikahan dilangsungkan, maka rekomendasi kuat dari saya adalah tuntut ilmu berkenaan dengan sebagai bekal untuk menjalani pernikahan. Menuntut ilmu terkait Iya. dengan itu ya. Ini kita harus malu ya dengan teman-teman di Katolik. Soalnya gereja itu menghadirkan fasilitasi pembekalan pranikah Sama kan? seminggu. Oh, di KUA kita ada sehari kalau nggak salah. Sekali. Itu pun belum tentu fasilitasi atau feature dari KUA tadi kita ambil. Betul. Kalau di gereja semi dipaksa. Oh, di Iya. kita bisa cincai di belakang, yang penting dapat. Itu masalahnya. Jadi sistemnya sudah bagus, operatornya kadang yang kurang bisa menyesuaikan dengan bagusnya dari sistem. Dalam artian yang di KUA itu sudah baik programnya, tetapi operatornya itu yang mungkin barangkali awal-awal. Apa pentingnya pembekalan tadi sebelum kita menikah itu? Seberapa jauh? Saya banyak menemukan betapa ramainya halaman parkir pengadilan agama di terdekat dengan lingkungan kita, yaitu pengadilan agama di Cibinong itu, bahkan lebih ramai daripada Samsat halaman parkirnya. Itu disebabkan karena banyak sekali saya menjumpai kasus yang digugatkan adalah justru gugatan cerai istri kepada suami. Nauzubillah. Itu adakah data karena apa jadi dilakukan? Kebetulan salah seorang hakim di Pengadilan Agama Negeri Cibinong itu kawan saya. S1-nya di Madinah, S2, S3-nya di Durman, Sudan. Beliau itu menjelaskan, dalam satu hari itu saya bisa antara 10 sampai 50 kasus per itu satu hari. Masya Allah. Isinya mayoritas adalah gugatan cerai istri kepada suami. Penyebabnya apalagi kalau bukan masalah imarah yang lemah, kepemimpinan yang lemah. Dan kepemimpinan itu tidak bisa, bahkan kalau sudah perbincangannya adalah tentang kepemimpinan, itu tidak bisa hanya sekedar disuntikkan bekalan ilmu, tapi harus diasah oleh pengalaman dalam memimpin. Mohon maaf, tentang imarah ya, kita yang muncul di di lapangan itu seolah perceraian yang terjadi, gugat cerai dan lain sebagainya itu lantaran ada orang ketiga, lantaran karena ekonomi. Iya, betul. Itu Tapi tidak ini bisa karena dipungkiri, tetapi kata kuncinya pada laki-lakinya. Kenapa surat An-Nisa itu perbekalannya untuk laki-laki? Karena kalau kita dalami di dalamnya, Allah lebih banyak mempermasalahkan kepemimpinan dari seorang laki-laki ketika melihat suatu kondisi rumah tangga. Atau kalau bahasa gampangnya gini, rumah tangga seseorang itu kenapa-kenapa, yang pertama kali disalahkan, bahasa kasarnya, betul, disalahkan, lihat suaminya. Lihat suaminya. Suami itu berarti mandatori dari segalanya. Iya. Baik. Mimi, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Insya Allah. Mudah-mudahan penasaran malah. Biar banyak Masih ada bertanya waktu? lagi. Oh, sudah habis ternyata. Iya. Pak Andi, mohon maaf, tanpa terasa sudah lebih dari 40 menit kita berdiskusi. Awalnya hanya ingin tahu tentang samara itu seperti apa, belum terbahas malah sama sekali ya. Kita masih berbicara terkait dengan visi. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan bincang manfaat ini di podcast sesaat ini, insya Allah di waktu-waktu yang lain. Amin. Dan siapapun kita yang memirsa kegiatan kita ini, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari diskusi ini. Amin. Ini tentu masih akan sangat panjang bagaimana bahasan-bahasan kita. Sayang sekali jika episode-episode yang ada dilewatkan. Nantikan kami insya Allah setiap hari Ahad pukul 8 pagi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Pak Andi, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sehat terus dan insya Allah kita bisa ketemu lagi. Invitasinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mudah-mudahan ini berlanjut terus. Hadanullah yakum ajmain. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.